Tes. 1, 2, 3. Dicoba, tes. Ya. Oke, ya. Halo teman-teman sekalian semua, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali teman-teman dengan saya dalam acara seperti biasanya ya, diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Cuman malam hari ini teman-teman, malam minggu, mohon maaf ini saya siarannya agak terlambat. Ya malam minggu kan santai-santai saja ya, jadi saya juga tidak perlu berburu-buru. Mudah-mudahan teman-teman pun santai-santai dan tidak terburu-buru ya. Oke teman-teman sekalian, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Apakah baik-baik saja? Bagaimana teman-teman sekalian? Baik-baik saja ya. Iya, baik-baik saja ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara kita, sekali lagi teman-teman ya, saya tak bosan-bosannya mengingatkan bahwa teman-teman sekalian kalau memfollow, follow-lah akun aslinya ya teman-teman ya, akun asli Edis TV. Karena kalau kalian tidak memfollow akun aslinya, ada kemungkinan nanti akun-akun palsu itu akan mengirim pesan kepada kalian dan akhirnya kalian pun jadi tertipu begitu ya teman-teman ya. Oke. Pakai peci. Sama aja sih, pakai ini juga enak sih teman-teman, sama saja. Sebentar ya, nampaknya kamera saya buram ya. Sebentar. Saya balikan dulu kamera saya, sabar ya. Saya balikan dulu kamera saya. Biar nggak buram, sebentar saya lap dulu ya. Oke. Ya, bentar saya balikin dulu. Nah, sekarang sudah lebih jernih ya. Sudah lebih jernih. Mudah-mudahan sudah lebih jernih. Ya. Mari ya kita buka diskusi seperti biasa, tanya jawab. Santai-santai saja ya, silakan. Ayo. Mungkin bagi teman-teman yang selama ini mungkin teman-teman mau naik tetapi tidak pernah saya kasih naik. Ayo silakan naik. Tapi kalau naik sini jangan nggak jelas ya. Ini kita buka sesi ya ibarat kata kita open house lah ya. Edis TV ini open house. Open house maksudnya open house di TikTok. Kalau teman-teman mau naik silahkan naik. Tetapi yang saya ingatkan kalau naik itu jangan nggak jelas begitu. Kalau kalian naik kalian harus sudah punya apa yang mau kalian sampaikan seperti itu ya. Ayo silakan, saya akan naikkan. Oke, coba kita kasih naik, ada sebentar ya. Coba saya kasih naik, ada Gursing sebentar. Sabar. Tapi harus bisa ya, harus bisa menyalakan kamera ya. Kalau tidak bisa menyalakan kamera, nanti tidak saya naikkan. Sebentar. Saya kasih naik, ada Aditya. Coba Aditya. Ya, selamat malam Aditya. Bang, ada kipas di samping Bang ya? Ada Bang. Kalau ada kipas, kalau mikrofon kena kipas, itu jadi berisik Bang di sini.
Ya, abang Muslim atau Kristen, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Ya, apa Bang yang mau abang sampaikan, Bang? Apa abang yang mau utarakan di sini? Bentar, Bang. Sabar, Bang. Ya, silakan, silakan, silakan. Tujuannya abang ini apa ini? Tidak kedengaran, Bang. Coba ulangi satu kali lagi, Bang. Gimana? Tujuan diskusi ya, Bang, ini, Bang. Tujuan diskusi itu adalah untuk supaya kita ini mengerti satu sama lain, Bang. Ya. Karena selama ini yang saya lihat, Islam itu diajari oleh ustadz-ustadznya itu kesesatan yang nyata, begitu, Bang. Bisa tunjukkan, Bang, ayatnya, Bang. Yang Salah itu satu gimana? kesesatan yang diajarkan oleh ustadz-ustadz adalah umat Islam dicekokin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang telah dinubuatkan di dalam Injil maupun Taurat. Ternyata itu adalah fitnah yang nyata. Bentar ya, Bang. Saya pangkal dulu itu, Bang. Abang Kristen kan? Betul. Nah, saya Muslim. Enggak mungkin abang lebih tahu dari Muslim, Bang. Bang, saya ini walaupun saya bukan Muslim, saya belajar agama Islam. Jadi premis Anda kalau bukan Islam tidak mungkin lebih ngerti Anda sebagai Muslim lebih ngerti Islam. Itu salah. Dari mana jalan ceritanya? Yang lebih ngerti Islam adalah orang yang belajar, bukan yang beragama Islam. Makanya ada istilah Islam KTP. Tahu Islam KTP? Tahu, Bang. Islam KTP itu apa? Islam yang hanya KTP-nya saja yang Islam. Orangnya tidak pernah baca Quran. Orangnya tidak pernah mempelajari hadis-hadis, fikih, tidak mendalami ajaran agama Islam. Seperti itu contoh ajaran agama orang Islam KTP, betul? Betul. Iya. Nah, Anda pun termasuk Islam KTP. Kenapa Anda Islam KTP? Karena Anda masih Islam. Kalau Anda belajar agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya. Tuh. Saya percaya, Bang, sama agama saya, Bang. Mana bisa saya tinggalkan, Bang. Iya, percaya karena Anda tidak mempelajarinya. Kalau Anda mempelajarinya, pasti Anda akan meninggalkannya. Begitu. Sebagai contoh tadi misalnya, di dalam agama Islam, Islam mengatakan bahwa Muhammad itu dinubuatkan di dalam Injil, betul? Betul. Dan Anda percaya kan? Percaya, Bang. Kenapa Anda percaya? Ya karena kenyataan itu, Bang. Kenapa Anda bilang kenyataan? Ya kenyataan, Bang, emang, Bang. Nah, itulah makanya saya bilang Anda Islam. Anda bilang percaya, Anda bilang kenyataan, tetapi Anda sama sekali tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah menemukannya. Seumur hidup Anda pernah Anda pegang Injil? Belum pernah, Bang. Nah, terus dari mana Anda bilang Muhammad tertulis dalam Injil? Karena Nabi Muhammad itu Bang, coba ya kita pakai logika ya. Anda dicekokin dari kecil bahwa Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan dalam Injil. Sementara seumur hidup Anda tidak pernah pegang Injil. Lalu Anda percaya Muhammad dinubuatkan dalam Injil. Nah inilah yang saya bilang, Anda itu hanya percaya buta begitu saja. Iya Bang. Gimana? sekarang saya mau tanya. Silakan. Abang percaya Yesus itu Tuhan? Bang, itu pertanyaan udah basi. Yang lain, itu terus pertanyaannya yang lain. Yang lain, Bang. Nanti kalau bahas itu lagi, karena pertanyaan Muslim cuman itu.
Apakah Yesus Tuhan? Ya cuman itu aja pertanyaan kalian dari dulu. Itu udah basi bang, udah capek kita bahas itu, udah terus-terusan. Kalau Anda tanya saya ya bang ya, saya ini juga percaya Muhammad Tuhan. Tuhannya orang Islam. Bahkan saya juga percaya, sebentar bang, ini statement saya. Ini statement saya. Bahkan saya, Edis TV atau Edi Sidabutar, makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Saya juga percaya bahwa setan itu adalah Tuhan. Tuhannya orang Islam. Begitu. Jadi jangan dipotong statement saya, Bang. Gitu. Siapakah Tuhannya orang Islam? Siapakah Tuhannya orang Islam? Muhammad. Makanya Bang, orang Islam itu ibarat kata ya, posisi Anda ini sama Muhammad itu seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Makanya Anda tidak boleh membantah Muhammad. Kalau Muhammad suruh Anda ke kiri, Anda ke kiri. Muhammad suruh Anda ke kanan, Anda ke kanan. Betul tidak? Betul bang. Iya, makanya kanda itu dikontrol, dikendalikan oleh mayat dalam kubur. Siapa namanya? Ya Muhammad itu. Muhammad itulah yang mengontrol Anda. Makanya Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Pagi-pagi ambil-ambil air, sedot-sedot air. Habis itu begini-begini, begini-begini. Anda pun tidak tahu Anda begini-begini. Pasti. Pak, setiap orang muslim, Bang. Setiap orang muslim pasti begitu kan? Ambil air. Gitu kan? Betul nggak? Betul, tapi itu ada artinya itu bang, semua itu bang. Iya, tetapi yang membuat Anda seperti itu siapa? Nabi saya bang. Iya, Muhammad di dalam kubur telah mengontrol hidupmu. Makanya sering saya bilang bang, kalau Anda terus-menerus seperti ini, dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad, sebentar lagi Anda akan masuk neraka seperti Muhammad. Bang, Muhammad itu masuk neraka, Bang. Muhammad itu menurut Al-Quran masuk neraka. Di mana ayatnya bang? Coba saya pengen lihat bang. Di dalam Quran surat Maryam ayat 71. Apa dikatakan di situ? Dikatakan bahwa dan sesungguhnya, saya bacakan saja ya, biar nanti tidak dibilang fitnah. Bentar. Quran surat Maryam ayat 71 ya. Quran surat Maryam ayat 71. Nih saya bacakan ya. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu. Tidak ada seorang pun, berarti termasuk Muhammad, betul? Betul. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi menurut ayat surat Maryam ayat 71, semua orang Islam wajib mendatangi neraka termasuk Muhammad. Mau bantah bagaimana? Jelas ayatnya. Makanya Bang, cepat-cepat dan bersegeralah Anda meninggalkan Muhammad. Berapa lama Anda jadi budaknya Muhammad? Disuruh begini, begini. Disuruh begini, begini. Suruh begini, 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 begini. Sedangkan Anda sendiri tidak tahu. Apa maksudnya begini? Kenapa begini? Coba saya tanya, kenapa begini? Karena diperintah itu bang. Iya, kok begini? Diperintahnya kok begini? Kenapa nggak begini? Kayak pencaksilat gitu. Kenapa begini? Coba. Ya emang diperintah bang. Iya, maksudnya kenapa posisinya begini? Seperti kalau misalnya kita ya,
Kalau misalnya kita waktu upacara bendera, ya kan disuruh tegap, sikap sempurna, tegap, gerak. Artinya apa? Menunjukkan tegap, rapi. Kan begitu. Betul nggak? Terus misalnya Benar. kalau kita berolahraga, misalnya tangan begini, supaya apa? Supaya ototnya renggang atau bagaimana. Nah sekarang saya tanya, waktu sholat begini, kenapa tangannya harus begini? Kalau nggak begini Emang katanya batal, tidak sah itu, tidak sah. Ada yang ngomong di bawah telinga begini, ada yang di depan begini kan? Betul kan? Beda. nggak ada itu. Nggak ada. Oh, beda mazhab, beda-beda bang. Beda mazhab, beda-beda. Takbiratul ihram itu ada yang begini. Ada yang di bawah telinga begini. Ada yang di sejajar dengan telinga. Nunjuk-nunjuknya. Tahu kan tunjuk-tunjuk begini kan? Ya, tahu bang. Nggak boleh lebih dari lutut. Betul nggak? Betul. Iya harus sejajar dengan lutut kan? Ajaran aneh-aneh bang. Aneh-aneh. Biar ngapa coba? Waktu Anda begini-begini. Oh ini tidak boleh lebih dari lutut. Nah, jangan lebih panjang. Harus sama sejajar dengan lutut. Nah ini misalnya saya nggak kelihatan lutut saya. Ini bentar, lihat lutut saya ini. Nah nih. Ini tangan harus begini. Kalau lebih begini tidak sah. Batal nanti. Batal. Pertanyaan saya bang. Biar ngapa? Coba Anda pernah Biar berpikir diterima nggak bang. sejauh itu? Gimana? Biar diterima bang itu bang kan atas Iya perintah Allah itu bang. maksudnya begini, saya ngerti biar diterima. Maksudnya itu kenapa kok harus begitu gitu loh. Hubungannya dengkul sama lutut itu harus begini tuh apa? Kalau nggak begini diterima Allah, kalau begini ke Allah itu kayak ribet banget gitu loh. Allah itu kayak kurang kerjaan. Coba maksudnya gimana kalau gini? Ini harus sejajar dengan lutut. Saya nggak kelihatan lutut saya, mohon maaf. Sebentar, biar saya lihatin lutut saya nih. Ini lutut saya ya, ini lutut saya nih. Nih, ini telunjuk. Kalau begini tidak Ya. boleh kan? Betul nggak? Tidak boleh. Ah, harus sama dengan lutut ini sejajar, betul? Betul. Kalau nggak begitu nggak diterima sama Allah, betul? Betul. Nah, pertanyaannya kenapa? Mumet sendiri. Makanya bang, sebenarnya kalian ini berada di dalam sebuah kebingungan yang nyata. Biar ngapa coba kayak begitu tuh? Kan namanya agama sempurna itu bang. Itu mah bukan Betul. sempurna bang, semprulna. Kalau sempurna itu bang, datang kepada Tuhan itu membawa hati kita. Supaya apa? Hati kita yang kita persembahkan, roh jiwa raga kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Dia dengan hidup menuruti firman-Nya. Itu mengasihi sesama manusia. Jangan menyakiti manusia lain. Seperti itu. Nah, ketika saya beritakan kepada Anda begini, bukan maksud saya itu untuk menyakiti perasaanmu, tidak. Tetapi untuk membuatmu tersadar bahwa selama ini kalian telah mengikuti orang yang sesat. Loh, Muhammad itu dikatakan sesat, Bang, di dalam Al-Quran. Dia didapati seorang yang sesat. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Iya, Muhammad didapati seorang yang dolan. Dolan itu artinya sesat. Begitu, Bang. Jadi saya ingin memberitakan kepada Anda jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar, Bang? Yaitu Yesus. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Marilah datang kepadaku, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu bang. Jadi datanglah kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan yang diajarkan oleh Muhammad. Yang diajarin sama Muhammad tuh aneh-aneh bang. Aneh-aneh.
Anda selama ini Islam, Anda nggak pernah belajar yang diajarkan Muhammad. Muhammad itu ajarannya aneh-aneh. Ambil air wudhu, disedot-sedot, betul kan? Disedot-sedot air itu kan? Lalu Betul. dihembuskan. Begitu betul nggak? Aduh, keluar beneran itu ingus saya. Nah, ketika Anda sedot air itu, terus Anda begitu kan? Namanya beristinsar. Apa kata Muhammad? Biar bersih, Bang. Biar Bukan tidak ada biar kotoran. bersih. Bukan biar bersih. Karena setan semalam bermalam di situ. Menurut Muhammad begitu. Makanya ajaran-ajaran Muhammad ini hanya dipercayai oleh anak-anak yang masih ingusan. Apaan bang kayak begitu bang? Gimana? Ayolah. 2025 on the way ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan Allah dan Tuhan karangannya Muhammad. Gitu bang. Tapi Anda ngerasa gini bang. Kalau Anda mendengar, udah lama gak sih nonton Edis TV? Baru nonton lagi saya, Bang. Baru ini atau sebelum-sebelumnya? Pernah, Bang. Sebelum-sebelumnya pernah nonton Edis TV. Nah, ketika Anda menonton saya bang, tergugah nggak pikiran Anda? Ya, sebenarnya tergugah, Bang. Tapi Iya. cara Abang ini kayak menghina. Terima kasih Gunadi. Menghinanya di mana bang? Yang ngata-ngatain itu, Bang. Loh, kalau yang saya katakan benar menghinanya sebelah mana? Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias, thank you. Katanya Nabi saya sesat, katanya Nabi saya itu Bang, Tuhan. Kan saya nggak gitu, Bang. mengatakan itu sesuai dengan Al-Quran. Yang bilang Muhammad sesat itu bukan saya, tetapi Al-Quran. Al-Quran yang bilang bang, bukan saya. Coba ucapkan Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Betul. Oke, apa arti waladdallin? Apa artinya? Tidak tahu. Amin. Betul nggak? Lo memang tidak tahu. Coba ucapkan Al-Fatihah, coba. Coba ucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Lanjut. Lanjut, Bang. Bentar, Bang, saya lupa, Bang. Lupa. Anda pernah, sebentar, Anda Muslim? Anda Muslim? Muslim, Bang. Islam. Anda tidak tahu Al-Fatihah? Lupa, Bang, saya, Bang. Lupa Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Ente benar-benar ente sungguh luar biasa ente. Sungguh nekat yang nyata. Aditya, kok bisa-bisanya kamu Muslim tapi kamu tidak bisa mengucapkan Al-Fatihah? Ya, karena saya jarang-jarang sih, Bang. Jarang-jarang sholat. Tidak pernah sholat. Yang jarang buka Al-Quran saya, Bang. Waktu sholat baca Al-Fatihah nggak? Nggak baca, Bang. Tidak baca Al-Fatihah. Astagfirullah, astagfirullah. Aduh, berat. Waktu baca niat sholat gimana? Niat sholat? Niat sholat. Ashad. Apa ya?
Berat ya, teman-teman. Anda beneran muslim bang? Tolong yang serius. Nah, ya Tuhan. Bagaimana ya kalian-kalian yang muslim ini, saya itu sudah mencoba menjabarkan kepada kalian kesederhanaan saja. Tidak usah yang muluk-muluk loh. Kenapa kalian jadi begini? Hmm, tidak muluk-muluk itu, sederhana, simple. Hmm. Ibu yang tadi sore ngobrol dengan saya kirim pesan, apakah Edis TV sedang live? Betul Bu, saya sedang live. Cuman saya tidak bisa membalas pesan ketika saya siaran seperti ini. Kalau saya balas pesan, saya harus masuk dulu ke WhatsApp sehingga siaran nanti ini terjeda. Ya Bu ya, halo Ibu yang ngobrol dengan saya. Ya, bahkan ibunya sempat mendoakan saya juga. Dia berdoa sambil menangis doakan saya. Ya, saya tidak bisa membalas pesan sekarang. Nanti habis siaran baru saya balas, Bu. Kalau lagi begini tidak bisa saya balas. Oke. Ini satu HP ya. Jadi waktu saya sedang siaran begini, orang telepon, orang kirim pesan itu tidak saya gubris. Begitu. Karena HP-nya itu HP yang sama. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, ada yang ngomong tadi naikkan saya katanya. Makasih Bang Idan. Fitri ya. Terima kasih Amian. Makasih, makasih. Teman-teman sekalian, support yang kalian berikan melalui gift di TikTok ini, semuanya itu saya kumpulkan teman-teman untuk apa? Untuk biaya-biaya atau keperluan-keperluan berapologetika. Ya, apa mimpi dan harapan saya di sini teman-teman? Mendirikan rumah apologet. Jadi gift yang kalian berikan, paus-paus, mawar-mawar yang terbang-terbangan itu, yang membuat Rudi Iskariot dan teman-temannya syirik, musyrik, dan cemburu. Seperti tembak-tembakan duit itu, semuanya saya kumpulkan teman-teman. Ya, seperti orang kasih kacamata ini, ya, Amian, makasih ya. Semuanya saya kumpulkan. Untuk apa? Untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman, mari teman-teman support, dukung ya teman-temannya pendirian rumah apologet tersebut. Teman-teman ketika mau support, pastikan teman-teman jangan salah support. Karena kalau ketika kalian support, kalian dapati penerimanya itu bukan Edis TV, berarti kalian sedang ditipu oleh orang. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang membuat akun Edis TV palsu. Makanya ketika kalian cari di kolom pencarian ini, Edis TV, kalian akan dapati ratusan Edis TV. Ketahuilah yang asli itu hanya 2 akun saja. Seperti itu. Cari, pelajari dulu. Kalau Anda misalnya seorang ibu-ibu yang sudah yang gaptek begitu, tanya anak, tanya cucu. Supaya apa? Supaya jangan salah gitu loh. Ya, seperti itu. Bentar, bentar teman-teman. Oke, baik ya, saya lanjutkan kembali. Nah, teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman ya, karena sebentar lagi sudah bulan Desember. Harapan saya teman-teman ya, Desember nanti kita sudah open house dan kita sudah kumpul-kumpul lah di rumah apologet ya. Bagi teman-teman, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Amian. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa ikut berpartisipasi atau memberikan kolekte atau persembahan pendirian rumah apologet di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui itu. Ingat ya teman-teman ya, penerimanya itu Edi Sidabutar.
Kalau Anda ditelepon orang, untuk ngirim, itu jangan percaya. Karena saya tidak pernah sekalipun, teman-teman, tidak pernah sekalipun saya kirim-kirim pesan minta nomor HP orang. Nggak pernah. Kecuali orang yang betul-betul saya kenal. Begitu. Ya, teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, pastikan kalian mengikuti atau memfollow akun Edis TV yang asli ya teman-teman ya, yang asli. Dan nomor rekening yang asli adalah yang kalian lihat di layar. Tidak ada yang lain daripada kalau namanya Edi Sidabutar. Kalau Anda disuruh transfer, tapi namanya bukan Edi Sidabutar, Anda sedang ditipu orang. Ya, seperti itu. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya, karena banyak teman-teman yang lapor bahwa dia ditipu begitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada... Sebentar ya. Sabar. Kita kasih naik. Sebentar. Aplikasinya AI. Oke, coba kita kasih naik aplikasinya AI. Iya, selamat malam. Selamat malam aplikasi AI. Selamat malam aplikasi AI. Waduh. Bu, Ibu Muslim. Kenapa rupanya kok ujung-ujung? Bu, Ibu bisa duduk? Waduh. Ini gimana nih? Aplikasi AI tapi anunya nenek-nenek gimana sih? Aduh, oke baik kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik ada Yuli Misin. Siapa ini namanya? Oke. Halo Yuli. Sorry, saya Kristen. Ya, silakan nyalakan kamera. Saya Kristen, Bang. Halo, Bang. Iya, maksudnya Anda kan mau mengajukan permintaan naik. Dalam rangka apa? Silakan. Dalam rangka ya. Jangan kena kipas ya, Bu. Bu, jangan kena kipas. Karena suara angin itu kalau kena mikrofon, di sini gemetar suaranya. Oh gitu ya. Iya, jangan kena kipas. Ya. Ibu mau naik, mau ngomong apa, Bu? Ya, saya pengen bicara aja sih, Bang. Mau bicara apa? Kalau taruh. Tuh, mana sih? Teman-teman, saya ini kan sedang live ya. Kalau misalnya teman-teman mau naik ke sini, orang yang nonton ini kasihan loh. Kalau misalnya Anda naik terus nggak jelas begitu loh. Kalau misalnya naik, walaupun Anda Kristen, tetapi kalau Anda mau nyampaikan satu poin yang jelas, tetap saya terima kok. Tetap saya terima. Tetapi kalau naik, pastikan Anda jangan semangat bang. Jangan begitu. Kalau aksi yang nyata itu bukan seperti itu. Ya teman-teman ya. Aksi yang nyata itu kalian tangkap layar, rekam layar, bagikan kepada di sosial media kalian. Momen-momen penting tertentu loh. Ya. Seperti itu ya. Seperti orang Islam tidak tahu arti Al-Fatihah. Nah, itu kalian bagikan seperti itu. Oke, kita kasih naik tadi ada yang ngomong Fikri. Sebentar, saya kasih lihat Fikri ya. Oke, Fikri. Saya kasih naik Fikri. Katanya Fikri pengen naik dan diskusi dengan saya. Silakan.
Selamat malam Saudara Fikri. Halo Bang Fikri. Halo, selamat Bang malam, Fikri, kami Bang tidak bisa Edis. mendengar Bang suara Abang. Abang mohon maaf nih Bang. Abang apakah bisa melihat? Ya, salam kenal juga ya dari saya. Suara Saya Abang macet-macet tidak Bang. bisa, Bang Edis. Bang Fikri, saya Ya, halo, ingin Bang Edis, meladeni selamat malam. Anda untuk diskusi, tetapi Bang Fikri suara Anda itu terputus-putus. Ya, halo Bang Edis, Iya, selamat malam. kedengeran Bang. Silakan Bang. Apakah Apa yang sudah mau Anda mendengar? sampaikan Bang? Oke, siap. Oh, saya tadi ingin menanggapi tentang ketuhanan tadi, Bang Edis. Begitu ya? Jelas, Bang? Jelas? Ya. Oh, kata Bang Edis tadi, Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Kan begitu, Bang? Iya. Yesus itu apa bukti ketuhanannya, Bang Edis? Ketuhanan itu apa memangnya? Maksudnya itu bahwasannya Yesus itu sebagai Tuhan. Apa buktinya Yesus itu adalah Tuhan gitu? Apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya bukti-buktinya dia Ya, benar. sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia mengatakan sesuatu, bernubuat terjadi. Dia menyembuhkan orang buta. Dia membangkitkan orang mati. Itu adalah tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dilakukan dia, bukti bahwa dia adalah Tuhan atau Sang Mesias, seperti itu. Nah. Oh, jadi sebelum Yesus itu ada, bahwasanya Nabi Musa itu kan banyak juga yang ada ajaibnya, Bang Edis. Seperti Bagaimana? orang sakit seperti Nabi Musa kan? Musa tidak pernah membangkitkan orang mati. Musa tidak pernah Iya. mencelikkan mata orang buta. Nah, Dan Musa itu dia mati dan dikuburkan. Jadi itu Yesus itu sekarang apakah dia masih hidup? Menurut apa yang kami baca dalam Bible, iya. Karena dia bangkit mengalahkan maut. Oh begitu. Nah, maksudnya itu Yesus itu yang saya pertanyakan begini, Bang Edis. Yesus itu kan ada anak Tuhan, Bapak Tuhan kan gitu. Apa pertanyaan Anda? Setiap orang yang percaya di dalam Injil, Bang, bukan cuma Yesus yang anak Tuhan, Bang. Barang siapa yang, nih saya bacakan ya. Orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang membawa damai, sebentar ya. Bahwa mereka itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan hanya Yesus saja, Bang. Setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, setiap orang yang berbakti, hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan akan disebut sebagai anak-anaknya. Oke, berarti Yesus itu termasuk anak Tuhan. Betul. Gitu. Betul. Anak daripada Bapa di surga. Betul, oke, siap, diterima. Sebentar dulu Bang, biar nggak salah paham. Gini, selama Anda jadi orang Islam, Anda kan merasa aneh kok Tuhan punya anak, betul nggak? Iya, benar. Nah, ini bagus nih kalau kita bahas Bang. Gini Bang, di dalam ayat Al-Quran ada satu ayat tentang bagaimana Tuhan itu tidak punya anak. Dikatakan di dalam surat Al-An'am ya, Al-An'am ayat 10, sebentar Bang. Sabar ya Bang ya. Oke, ini benar. Bentar. Orang Padang Bang ya? Ya, orang Padang, iya benar. Mantap, oke, baik. Saya bukakan di dalam surat Al-An'am ayat 101. Bunyinya begini Bang, bunyinya begini. Artinya, dia pencipta langit dan bumi.
Bagaimana dia bisa punya anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi menurut Al-Quran, bagaimana mungkin Allah punya anak, Allah punya anak, sedang dia tidak punya istri, betul? Nah, berarti menurut ayat ini, seandainya Allah punya istri, maka dia punya anak, betul? Ya, saya rasa tidak juga betul Bang, karena Allah itu bukan makhluk. Tetapi kok dikatakan bagaimana dia punya anak sedang dia tidak punya istri? Maksudnya itu kalau Allah itu tidak bisa diibaratkan begitu Bang. Kalau di kami. Karena dia bukan makhluk, bukan diciptakan. Bukan Yang makhluk. punya, Tapi dia punya betis loh Bang. Dia punya betis, dia punya muka, gimana? tidak punya betis dan tidak punya muka dan tidak Ada bertubuh. Bang, betisnya Bang. Ada. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Ada Bang. Ya, nih saya tunjukkan lagi. Nih ya, itu ada di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42. Yauma ya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Di dalam tafsir-tafsirnya disebutkan pada hari kiamat Allah akan menyingkapkan betisnya. Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud. Dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Jadi Allah punya betis Bang. Di situ bukan Allah yang menyingkapkan betisnya Bang. Abang bisa baca Al-Quran. Al-Quran yang abang baca, Al-Quran model apa? Al-Quran Braille. Oke, coba bisakah abang buka itu surat Al-Qalam ayat yang ke-42? Hah? Kalau sekarang Al-Qurannya bukan ini Bang, bukan di sini. Kita sekarang lagi di ruangan itu. Atau teman abang bisa suruh bacakan surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Hah? Surat Al-Qalam. Iya, surat Al-Qalam ayat ke-42. Ya kami di sini bukan sedang tidak ada Quran Bang. Iya, maksudnya ketika saya tunjukkan itu jelas sekali mengatakan Allah punya betis. Dan kalau punya betis, maka artinya Allah adalah makhluk. Loh, iya Bang. Artinya begini Bang, saya cuma mau menyampaikan begini maksud saya. Kita ini harus mengerti apa yang memang kita imani, yang memang tertulis di dalam buku-buku yang kita anggap sebagai buku-buku atau kitab-kitab suci sumber-sumber agama tersebut. Betul? Enggak begini Bang. Karena di dalam Al-Quran mengatakan bagaimana mungkin Allah punya anak. Bang Edis, bukti Tuhan tidak itu makhluk. Coba Bang baca di Al-Quran itu ayat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Saya hafal Bang. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu saya Bang, tahu. Di situ itu artinya? Bahwa kul itu kan katakan. Hu itu kan dia. Dia Allah, dia satu. Ya. Betul? Ya, dia Allah. Allahu somad. Apa somad itu? Ya, intinya di situ Allah itu tidak makhluk, maksudnya tidak di. Enggak ada di situ dikatakan dia bukan makhluk, Bang. Tidak ada di situ dia katakan dia bukan makhluk. Jadi dikatakan tidak ada yang serupa dengan dia. Qul huwallahu samad. Lam yalid. Lam yalid itu tidak dilahirkan. Walam yulad. Dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Ya. Nah, kalau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan,
Coba sekarang saya tanya sama Anda, apakah Hajar Aswad dilahirkan? Ya. Sekarang coba jujur saya tanya, Hajar Aswad dilahirkan nggak? Enggak, kita sekarang Nah, tenang dulu Bang, tenang dulu, tenang. Bang, sedikit biar kita ada interaksi nih, tanya jawab ya Bang ya. Gini, Anda kan pengen mau naik nih ya, gini. Apakah Hajar Aswad dilahirkan? Hajar Aswad itu dilahirkan. Dilahirkan, siapa yang melahirkan Hajar Aswad? Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah Hajar Aswad diperanakkan? Tidak. Nah, itulah dia, Hajar Aswad. Hajar Aswad. Loh, Hajar Aswad tidak beranak, Allah tidak beranak. Hajar Aswad tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad menghapus dosa. Ya, begini bang. Bukti ketuhanan itu, setahu saya kalau Tuhan itu adalah Tuhan itu berkuasa segala-galanya. Iya, Yesus kan berkuasa. Iya, benar. Maksudnya itu kalau masih ada anak Tuhan atau bapak Tuhan, bahkan ibu Tuhan, serta juga nenek Tuhan, berarti dia belum berkuasa. Nggak ada Bang. Ini kalian itu menyerang sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen. Akibat apa? Akibat misinformasi yang diberikan oleh Al-Quran dan para ustadz. Mana ada Bang di dalam Kristen, nenek Tuhan, kakek Tuhan. Nggak ada begitu Bang, maksudnya begini loh. Bang gini ya, apa yang dimaksud dengan, tenang Bang, tenang ya. Apa yang dimaksud dengan anak Tuhan? Anak Tuhan itu maksudnya hubungan Bang, relasi. Bentar dulu Bang. Kalau yang dimaksud dengan anak, kalau tidak ada dan ibu, maka tidak ada anak. Oke, kalau yang dimaksud anak, kalau tidak ada ayah dan ibu berarti bukan anak. Oke, pernah dengar lagu ini? Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, karena mama memberi sakatonik ABC, sehat, kuat. Pernah dengar lagu itu? Iya. Oke, sebentar, tenang Mas, tenang. Saya akan gunakan logikamu. Tenang. Logikanya gini. Tenang dulu Bang Fikri, tenang Bang. Ya. Ketika Anda punya sebuah logika, kalau anak berhati harus ada ibu bapaknya. Sekarang saya tanya, kalau aku anak Indonesia, pertanyaan saya, siapa istrinya Indonesia? Anak Indonesia itu maksud yang disebut tempat tumpah darahnya itu di Indonesia dan ibunya orang Indonesia. Maksudnya Bapaknya itu siapa? Anak ibunya. Ya sudah, suaminya Indonesia siapa? Nah, gimana Anda ini? Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan itu, Bos. Iya, maksud daripada anak Tuhan adalah seseorang yang punya relasi dengan Tuhan. Tuhan itu seperti Bapa, orang yang melakukan kehendak Dia, yang punya relasi dengan Dia itu seperti anak. Ada lagunya Bang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihi. Bang, abang punya anak kan? Iya, saya punya anak. Abang mengasihi anak abang nggak? Tentu ya dikasih. Iya. Tapi walaupun bagaimana? dikasih, sebentar gini Bang. Anak Tuhan itu menjelaskan bagaimana relasi antara kita dengan Dia. Kita seperti anak. Maksudnya gini loh. Itu tidak bisa kalau saya tidak bisa abang ibaratkan seperti Tuhan, anak Tuhan. Maksudnya walaupun saya mengasihi anak tetapi saya tidak berkuasa. Maksudnya itu tidak berkuasa ditentang bagian ketuhanan. Cuma bisa sebatas mengasihi dan menyayangi. Iya, itu berbicara bagaimana hubungan Bang, hubungan. Artinya sebagaimana engkau mengasihi anakmu, seperti itulah kira-kira Tuhan itu mengasihi kita.
Sebagaimana engkau tidak ingin anakmu tersesat, sebagaimana engkau ingin anakmu tidak jatuh, sebagaimana engkau ingin anakmu tidak celaka, seperti itulah Bapa di surga kepada kita. Makanya kita ini disebut anak-anaknya. Bukan berarti dia terus kawin, terus ada pernikahan, bukan begitu. Itu Bapak di surga kan begitu. Bapak di surga berarti Bapak di surga itu adalah Bapak Tuhan, begitu Bang? Bapa di surga itu kata yang kita ekspresikan kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, jadi yang menciptakan surga itu sendiri? Jangan ke situ dulu Bang, kita bicara dulu kenapa disebut Bapak gitu loh Bang. Kita fokus Bang, kalau diskusi itu kita fokus. Tadi kan judulnya Bapak di surga, kan begitu? Betul. Berarti surga itu diciptakan. Bang, jangan ngomong yang ke situ-situ Bang, nggak sampai kita Bang. Bang, nanti kalau surga itu diciptakan kek, nggak diciptakan kek, itu bukan Bang. Tugas gini Bang, gini. Makanya kesalahan orang berdebat agama itu, kita mendebatkan hal-hal yang kita nggak tahu Bang. Abang pernah lihat surga? Pernah ke surga Bang? Nah, enggak, maksudnya itu Bapak di surga. Sebentar, Abang pernah ke surga? Ya kita belum pernah ke surga. Iya Bang, kita belum pernah ke surga Bang. Kita nggak usah ngomongin surga, orang kita nggak pernah ke sana kok. Kita itu ngomongin begini Bang. Tugas kita adalah bagaimanakah kita harus hidup. Siapakah yang harus kita teladani? Kita memang, sungguh sebentar Bang. Kita memang tidak pernah ke surga. Kita tidak pernah melihat surga. Tapi kita harus yakin bahwasanya itu surga itu ada. Buktinya Abang yakin bahwasanya Bapak di surga. Betul Bang, kita meyakini surga itu ada. Tapi kita tidak tahu bagaimana surga itu gimana begini. Yang penting itu begini loh. Yang penting itu bagaimanakah kita harus hidup di dunia ini. Betul nggak? Dengan meneladani dengan meneladani Tuhan Yesus atau dengan meneladani Muhammad. Kalau kita meneladani Muhammad, kita akan jadi orang jahat. Lu iya Bang. Muhammad sekarang saya tanya, apakah Muhammad seorang pembunuh? Seorang apa? Pembunuh. Pembunuh maksudnya? Iya. Muhammad itu adalah tidak sebagai orang pembunuh. Pernah nggak dia membunuh? Dia membunuh? Dia tidak pernah membunuh. Nah, ini Anda tidak tahu tentang Muhammad. Bagaimana ada seseorang yang menghina, Bang? Ketika ada seseorang yang menghina Muhammad. Ini sudah melebar ini. Halo. Oke, baik, jangan melebar. Oke, gini. Sekarang begini. Kita mengenai Bapak ya, Bang ya. Kalau Anda jadi orang Islam, diharamkan Anda memanggil Sang Pencipta sebagai Bapak, betul? Ya, diharamkan. Oke, diharamkan. Bahkan itu dikatakan terkutuk. Laqad kafara lazina qalu. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah mempunyai anak, betul? Betul. Oke, sekarang begini, Bang. Bagaimana cara orang Kristen memanggil Tuhannya Bapa di surga? Kata Gus Dur, orang tenang Bang sedikit. Kata Gus Dur, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen karena memanggilnya Bapa. Nah, orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu adalah orang Muslim. Kenapa? Karena Tuhannya dipanggil pakai toa. Allah. Dipanggil pakai toa, Bang. Gimana? Kenapa kami diharamkan dengan aturan Islam memanggil yang maha kuasa itu Bapak atau Ibu? Karena kalau Bapak Bang, bukan Ibu. Nggak ada panggilan itu. Bapak Bang, bukan Ibu. Ya maksudnya itu Bapak atau Ibu lah. Nggak ada atau ibunya Bang. Jangan ditambah-tambahkan. Ya, begitulah Bang. Bang, jangan ditambah-tambahkan. Diharamkan memanggil Allah sebagai Bapak. Oke, kenapa kami diharamkan kami sebagai umat Muslim memanggil Allah itu sebagai Bapak? Karena Allah itu bukan makhluk.
Bukan itu alasannya. Karena Allah tidak beranak. Salah bang, bukan malu. Bukan, bang gini. Begini bang ya, Bang Fikri. Kita itu harus mengatakan apa yang tertulis dalam Quran. Jangan suka menambah-nambahi isi Quran seperti para ulama. Setiap orang yang memanggil bapak ataupun ibu berarti dia sudah bisa menghasilkan anak. Dia sudah diciptakan. Baik, begini bang. Kalau kami, Tuhan kami bukan diciptakan, dia menciptakan sifatnya. Bang, begini, coba ya dengarkan. Al-Quran tidak mengatakan bahwa boleh gantian? Boleh gantian? Saya ingin klarifikasi ini dulu. Apa itu? Bapak itu diciptakan atau bagaimana sebenarnya? Ya tentu tidak lah bang. Kalau maksud tidak saya begini, bang, jangan ngomong ke situ dulu gini. Tunggu. Kenapa orang Muslim tidak boleh memanggil Allah dengan panggilan Bapak? Karena jawabannya Allah tidak punya anak. Gini loh Pak. Bukan karena Allah adalah makhluk, salah. Kalau Bapak itu tidak Maha diciptakan, suci Allah dari mempunyai anak. Makanya Allah kalau tidak punya Bapak anak. itu tidak diciptakan, kenapa dia dipanggil Bapak? Begitu aja logikanya. Kenapa Kan dia tadi sudah disuruh? saya jelaskan bang, kenapa dipanggil Bapak? Karena ibarat dia itu seperti seorang bapak, kita anak-anaknya. Bapak itu tabiatnya begitu mengasihi dong. anak. Itu makanya kita anak-anaknya berarti dia diciptakan. Bang, Nggak bisa saya disamakan kasihan juga. dengan Anda bang. Kalau Bang, kami, saya kasihan dengan Anda begini. Anda jangan mengeraskan hati Anda. Ataupun ibu, ataupun cewek, ataupun cowok. Kalau Tuhan itu sifatnya menciptakan, dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Laki-laki bang, Allah itu bang, gimana? Bang, Allah itu laki-laki. Hah? Kok? Itu kata siapa? Gimana? Kata siapa? Oke, apa artinya hu? Hu itu artinya apa? Itu jadi. Hu kok jadi sih? Kul hu din. Kul hu Allahu ahad. Hu itu apa di situ artinya? Iya, jadikan itu maksudnya. Kok jadikan sih gimana? Bang, hu itu artinya dia laki-laki. Siapa yang gini loh Bang? Aduh, nih saya tunjukkan ayatnya ya. Sebentar bang. Waduh. Kul hu itu artinya dia berbahasa Arab yang artinya dia pria. Bos, gini loh bos. Gimana? Sebenarnya gini loh. Sebenarnya gini. Nih sebentar ya bang ya, saya tunjukkan nih, saya tunjukkan. Bang, tunggu sebentar dulu, tunggu. Bang Edis jangan buka-buka dalil, buka-buka dalil dan. Tapi itu. bagaimana saya mau tunjukkan? Nih, sebentar. Itu tidak ada dikatakan laki-laki. Makanya bang. Jelas itu. Nih sebentar ya, nih. Saya balikan dulu kamera saya bang ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Walaupun abang mohon maaf ya nggak bisa lihat ya bang ya. Abang kan ada Quran khusus kan, lihat nih. Ya, benar. Ini bang ya. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Di sini ada kata-kata hu ini. Kul Ya. hu. Ini huruf H, kemudian huruf waw. Kul hu ini artinya dia. Nih, katakanlah dia. Dia ini, hu ini dia laki-laki bang. Kalau Anda belajar bahasa Arab itu hu itu laki-laki. Gimana sih? Masa ya dia lelaki, tapi terkecuali aku lelaki. Dia lelaki, itu yang ada. Nah, ini suaramu mantap loh. Bagusan abang jadi penyanyi aja dah daripada debat sama saya. Aduh. Bukan masalahnya. Suaramu itu loh mendayu-dayu loh. Keren. Kamu bang. Abang lebih cocok masuk masuk KDI. Kontek apa? KDI apa kepanjangannya? Oke, tapi kalau saya tidak bisa gitu kan, Bang. Sekarang pertanyaannya, sekarang logikanya, kalau Tuhan itu memang berkuasa segala-galanya, kenapa dia bisa ada ibunya dan bisa dipanggil Bapak? Justru karena dia berkuasa, gini Bang.
Justru karena dia berkuasa, maka dia sanggup mengutus firman-Nya datang menjadi manusia. Nah, sementara Allah tidak sanggup menjadi manusia. Karena Allah tidak punya kuasa. Sekarang saya tanya, mampukah Allah menjadi manusia? Sedangkan Nggak bisa. Sebentar bang, jawab dulu. bukan begitu maksudnya. Mampu, sebentar bang, tenang bang Fikri. Apakah Allah Maha Kuasa? Allah itu tidak apapun dia mampu, Bang. Jangan Oke, apakah dia mampu jadi manusia? maksudnya itu Allah itu bukan Nah, mulai. Bang, sebentar. Apakah Allah Maha Kuasa? nggak begini aja, Bang. Allah itu Nah, sudah mulai kan. Bang, saya kasih tahu begini. Allah itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad abad ke-7. Untuk apa Muhammad mengarang Tuhan? Untuk melaksanakan atau melancarkan kemauannya. itu omong kosong itu, Bang. Loh, Omong kosong. kata Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Di dalam hadis Bukhari nomor 4414. Sekarang, Bang, Abang tidak bisa. Aduh, Tidak boleh. gimana Bang? Tidak boleh kata hadis itu Menurut sebenarnya- Aisyah bang, bahwa Allah itu pekerjaannya tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya menurut saya bang, setelah saya mendalami agama Islam, Allah itu dibuat oleh Muhammad, dikarang oleh Muhammad demi melancarkan aksinya. menyimpulkan hadis itu salah, sembarangan ngomong aja, sebenarnya ngomong kosong aja. Jadi abang itu sebenarnya bukan Bang, itu. masalahnya begini, saya mau tunjukkan pun abang nggak mau baca. Abang itu menyimpulkan hadis itu salah. Gini saja. Aja sebenarnya. Gini saja, bisa nggak teman Anda membantu untuk membacakan? Iya, saya tahu dengan hadis yang abang baca itu saya paham, tapi Apa isi hadisnya? abang memaknainya itu dengan isi kepala abang sendiri, bukan. Lah masa saya memahami dengan isi kepalanya kerbau? Ya harus isi kepala saya lah. Masa saya mau pahami dengan isi kepalanya gorila? Mana? Dengan keinginan mulut abang doang untuk mengatakannya sebenarnya. Padahal Bukan keinginan mulut saya bang. Di dalam hadis Aisyah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali menuruti hawa nafsumu. tadi kan Jadi kata menurut abang, Aisyah, Muhammad itu punya Tuhan dan Tuhannya Muhammad itu kerjanya tiada lain menuruti hawa nafsu Muhammad. Kata Aisyah, bukan kata saya, Bang. Muhammad itu sudah jelas bukan Tuhan, dan Muhammad itu sudah jelas dia Muhammad sebagai- itu manusia biasa, bahkan dia sudah meninggal dunia, tetapi dipertuhan oleh umat Islam. Buktinya Anda dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh Muhammad. Ya, iya. Anda dikendalikan, dikuasai, diatur, bahkan seperti seekor kerbau yang dicucuk hidung Anda. Makanya Anda tidak mampu membantah Muhammad. Ya sudah Bang, Anda inilah makanya teman-teman ya. Ya sudah, Anda saya turunkan dulu. Anda dulu sana, ambil Quran dulu. Yang sangat-sangat kita sesalkan ya teman-teman ya. Makanya teman-teman spirit atau roh daripada kuasa daripada Allah dan Muhammad itu menguasai seseorang. Makanya saya bilang Injil itu sulit diterima oleh orang yang jiwa raganya itu dikuasai oleh Allah dan Muhammad. Tetapi teman-teman, kalau dia membuka hatinya, membuka pikirannya, maka dia itu pasti akan menerima Injil. Karena menerima Injil itu diperintahkan. Tetapi ya dia tidak melihat. Ya, kalau hanya tidak melihat saja, hatinya saya harapkan melihat, tetapi hatinya pun tidak melihat.
Oke, kita naikkan yang selanjutnya ya. Silakan. Bagi yang muslim-muslim, jikalau kalian ingin naik, silakan ajukan permintaan naik ya. Dan teman-teman yang mau naik, pastikan followers kalian itu sudah mencukupi untuk kalian menyalakan kamera, oke? Baik, kita kasih naik ada sebentar. Saya lihat dulu. Ada yang kemarin DM saya, inbox saya, namanya itu adalah Anugrah Dasa. Saya tunggu dia, tidak ada dia saya lihat di sini. Tapi nanti habis itu dia inbox saya lagi, saya di situ ngantri katanya. Ya, Anugrah Dasa bilang, dia kalau saya setelah siaran pasti ngomong, kamu nggak naikkan saya kau katanya. Katanya ngaku-ngaku sama-sama dari Lampung. Mana saya tunggu-tunggu nggak ada Anugrah Dasa. Mau ngomong ngarang aja Anugrah Dasa. Di mana ini? Nggak ada dia saya lihat nih. Ini ada 62 orang. Dari atas sampai bawah saya lihat tidak ada yang bernama Anugrah Dasa. Oh ini sudah ada. Sudah nongol dia. Baik saya kasih naik dulu dia. Anugrah Dasa. Silakan Anugrah Dasa. Nyalakan kameramu. Silakan. Halo. Nyalakan kamera dulu. Chris. Kameramu mana? Ini. Kamu inbox saya Chris. ngomong, saya ngantri nggak pernah kamu naikkan katanya. Iya emang benar. Sebelum kamu bicara, kamu nyalakan kamera. Silakan. Ya ini sudah nih. Mana Woi. kok gelap-gelap begitu? Chris. Oke, ya silakan Gelap Anugrah dari Dasa. mana? Terang. Sebentar kita kenalan dulu. Tenang. Kenalan dulu. Lampung mana, Bang? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Mana Bandar Lampungnya? Bandar Lampung Tanjung Karang, Dis. Iya, Tanjung Karang kan luas kedah. Nah, kedah kamu ngaku orang Lampung, kamu ngaku Bandar Lampung. Mana kamu? Tahu nggak ini gotong royong? Tahu nggak? Gotong royong bukan Bandar Lampung kedah. Kamu ngaku-ngaku dari gotong royong kamu. Gotong royong mana? Gotong royong masih Lampung Tengah kamu. Tahu tuh Lampung. Bandar Lampung, Dis. Gotong royong yang di mana? Gotong royong itu Lampung Tengah. Gotong royong mana yang kau maksud? Nah, Bandar kedah Lampung, kamu, kedah. Silakan. Apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Apa yang mau kau sampaikan? Gue sering benar ngeliat. Iya, gua kan sering ngeliat lu, Dis. Bilang Muslim menuhankan Nabi Muhammad tuh. Itu sudah diakui oleh lawan-lawan debat saya. Lu diakui. Iya, nanti dulu. Nah, sekarang lu tahu nggak sih kata Tuhan dan Tuhan itu kan dari bahasa Indonesia. Betul. Nah, yang berhak menentukan itu kata Tuhan itu apa ya berarti KBBI dong. Betul. Masalahnya kan? KBBI belum ada waktu Quran dituliskan. Yang enggak ini kan yang lu permasalahkan Tuhan dan Tuan. Enggak, Tuhan saya enggak itu mempermasalahkan apa, dan Tuhan itu. apa, betul nggak? Saya enggak mempermasalahkan itu. Kata lu tuh Tuhan dan Tuhan itu sama, betul nggak? Gini Anugrah Dasa, Kata lu gimana Tuhan kalau dan kamu Tuhan beli itu sama beli nggak? jaringan dulu? Gimana kalau kamu beli jaringan dulu? Jaringan aja macet-macet kok. Gimana kalau kamu Pura-pura dia. pura-pura gimana? Kata Kamu Tuhan nanti dan bisa Tuhan lihat itu hasilnya. KBBI. Lancar, Dis. Di gua lancar. Lancar. Begini, Anugrah Dasa. Ucok. Dengar, Anugrah Dasa. Kalau ngomong ganti-gantian, gini. Apakah Al-Quran itu berbahasa Indonesia? Iya, nah nanti dulu. Kan kau selalu bilang Tuhan dan Tuhan itu sama artinya. Betul nggak? Ngaku nggak kau ngomong gitu? Ada Apakah rekamannya. Al-Quran berbahasa Indonesia? Bahasa Arab, bahasa aslinya. Bahasa nanti dulu, Arab, nanti kita oke. ke sana nanti. Di dalam bahasa Arab kata itu kata apa Iya. memang?
Ya kalau Tuhan itu ya ilah, kalau yang secara spesifik itu ilah. Oke, ilah. Rob, Merujuk ke Rob Tuhan. juga Kalau Rob diterjemahkan sebagai Tuhan nggak? Bisa, tapi Rob itu tidak selalu diterjemahkan kepada Tuhan, itu bisa, boleh. Ya boleh. jangan Tapi kalau diterjemahin, ilah ngapain spesifik, diterjemahin? kalau Rob tidak spesifik. Ya ngapain diterjemahin kalau gitu? Nah, kau ini gimana? Udah, nanti dulu. Kau tuh bilang Tuhan dan Tuhan sama, betul nggak? Masalahnya Aku yang mau kita ini dulu. bahas ini bukanlah bahasa Indonesia. Kencing kau. Oh, kencing gimana sih? Ya enggak, sekarang gini. Enggak, Tuhan dan Tuhan itu sama enggak? Menurut bahasa Indonesia, Tuhan dengan Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia, masalahnya kita Sekarang tidak tahu sedang bahas kemarin- bahasa Indonesia. Kita ini sedang membahas naskah yang berbahasa Arab dan berbahasa Yunani. HP-mu bagusin dulu lah. Iya. Kamu naik lagi nanti ke sini. Soalnya HP-mu itu menggema. Alah, kau kencing kau, ucok. Kencing kau. Anugerah Dasa, Eh, HP kamu itu terkadang-kadang menggema. di aku lancar, Dis. Udah, Dis, kau nggak usah ini kau. Ilmu kau ini, kau tahu lah. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Banyak Saya ini kau turutin ini. aja mau dia. Saya turutin mau dia. Nggak apa-apa. Begini. Oke. Tadi kamu berkata bahwa kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya adalah ilah, betul? Betul. Secara spesifik itu ilah. Oke. Ilah diterjemahkan jadi Tuhan, betul? Boleh Tuhan. Itu tidak boleh. Nah, Tapi kan tidak- mulai kamu tidak ganti-ganti Tuhan. Boleh pada lagi. manusia, boleh. Ya udah, terjemahan dari ilah itu apa bahasa Indonesianya? Ya sesembahan. Sesembahan Ya, apa Tuhan? Sesembahan lah. Ya sesembahan itu apa yang disembah itu apa? Tuhan, Dis. Makanya kau lari, jangan lari Kamu kemana-mana. berbelit-belit tadi kamu bilang ilah. Oke, sekarang begini, hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Bisa. Bisa. Oke, kenapa? Bisa. Oke, setan bisa Bisa. jadi ilah nggak? Bisa. Ada yang Oke, menghilangkan Allah Tuhan bisa itu jadi ada. ilah nggak? Ya, ada yang menghilangkan setan. Apa? Allah bisa jadi ilah nggak? Apa? Ya bisa lah. Oh, kalau Allah Muhammad jelas bisa ilahnya jadi Islam. ilah nggak? Nah, ini dulu ya. Selagi Nah, orang Islam. Denger dulu. Muhammad bisa Ucok. jadi ilah nggak? Ucok, denger dulu, Ucok. Muhammad bisa. Kalau orang Islam itu nggak mungkin Nggak bisa ngomongin bermasalah orang sama- Islam. Ayo. Saya nggak ngomongin orang Islam. Muhammad bisa jadi ilah nggak? Iya. Oke, Kalau kau mau dalam menilai keadaan Nabi seperti Muhammad, apa silakan. Muhammad bisa jadi ilah? Bisa. Sinyalmu bagusin dulu, Ya, kalau nanti naik lagi ke kita- sini. Sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu aja macet-macet begitu maksa. Saya tunggu lagi Anugerah Dasa. Anugerah Dasa saya tunggu. Nah, kedah. Mau ngaku kamu. Ayo, silakan. Kita kasih naik Daeng Sahrul. Oh, Daeng Sahrul. Dari Bandar Lampung kita ke Makassar. Apa kareba Daeng Sahrul? Oke, Pak. Silakan, nyalakan kamera. Idis. Godis. Daeng Sahrul, coba kau matikan dulu kipasmu. Sudah mati. Jangan nih. kau kipas-kipas di sini berisik. Ya, sudah mati. Kenapa kau seperti itu? Pakai baju dulu. Kau pakai baju dulu. Ya. Kau bikin malu saja orang Bugis Makassar, Ki. Nah, gitu pakai baju kau tahu sopan santun dikit.
Oke, silakan. Daeng Sarul, apa mau kau sampaikan? Idris, coba kamu buka itu surah An-Nisa itu 163 itu. Surat An-Nisa 163. Ya. Baik, saya bukakan surat An-Nisa 163. Dari mana lagi itu kita bahas itu? Sebentar, sabar. Surat An-Nisa 163. Ya. An-Nisa 163. Enter. Oke, saya bacakan ya. Surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami... Berarti dari situ dulu. Yang memberikan kepadamu di situ siapa di situ? Merujuk kepada siapa di situ? Ya nggak ada di sini siapa. Kalau menurut umat Muslim ini Muhammad, menurut umat Islam. Ya kalau di situ merujuk kepada siapa di situ? Kalau di sini tidak ada ayatnya yang di sini merujuk kepada siapa. Makanya Al-Quran ini adalah... Itulah saya tanya sama Edis, merujuk kepada siapa di situ? Kan tidak jelas di sini merujuk kepada siapa. Begini Edis, Muslim sudah jelaskan merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, saya turuti kemauan kalian. Kalian. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu, maksudnya Muhammad. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami beri dan Zabur kepada Daud. Lalu apa yang mau kau sampaikan? Jadi betul kan? Dari situ keturunannya Nabi Muhammad kan? Ini tidak berbicara mengenai Muhammad sebagai keturunan Ismail. Macam mana sih di situ ada tertulis Nabi Muhammad? Tidak ada di sini tertulis Muhammad. Aduh, sebalikin dulu kamera saya. Ya Tuhan, sungguh luar biasa orang-orang Islam ini ya Tuhan. Bagaimana sih kamu bilang di sini ada Muhammad? Sebentar, kita cek di bahasa aslinya pun tidak ada di sini kata Muhammad. Dia merujuk kepada siapa di situ? Di sini tidak ada kata Muhammad. Coba Edis, aku tanya kamu di situ merujuk kepada siapa di situ, Edis? Oke, menurut para penafsir, menurut para penafsir Al-Quran, ini dikatakan kamu di sini adalah Muhammad. Oke, berarti betul. Oke, lalu di mana di sini pernyataan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Sudah kamu sebut di situ, dari Muhammad di situ. Coba kamu yang baca. Nah, berarti di situ keturunan. Enggak, kamu baca dulu. Nah, coba baca. Kau udah baca. Kau tak bisa baca. Telah memberikan wahyu. Bacalah. Sesungguhnya memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Nah, tadi kan merujuk ke Nabi Muhammad kan, kepadamu Muhammad. Terus sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak cucunya, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan sabur kepada Daud. Terus? Ya, itu. Itu dia punya keturunan itu dari Ismail. Buset dah. Gimana sih kamu ini tidak berbicara mengenai Muhammad itu keturunan Ismail. Ini berbicara bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Muhammad, sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada Isa, kepada Ismail, kepada Yakub, kepada anak cucunya, Isa, Ayub. Nggak ada di sini pernyataan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Jangan lari. Kamu gimana sih? Gimana kamu ini? Macam mana sih kau nih? Macam mana sih? Daeng, bagaimana Daeng? Itu tidak berbicara mengenai Muhammad keturunan Ismail.
Itu berbicara mengenai pewahyuan. Bagaimana diwahyukan kepada dia, seperti juga diwahyukan kepada Isa, diwahyukan kepada Ibrahim. Begitu. Itu bukan bicara Muhammad keturunan Ismail. Keturunannya dari situ. Ibrahim Ismail dari keturunannya dari situ. Macam mana sih kau ini? Makanya Parah, saudara, parah ini, parah. memang kau ini susah ini kau ini. Oke lah, Daeng Sahrul. Kita nggak usah lah berdebat kusir, intinya ayat itu tidak berbicara mengenai Muhammad keturunan Ismail. Begini. Dia merujuk ke Nabi Muhammad. Oke, begini saja. Adakah Al-Quran menyebutkan satu orang saja keturunan Ismail? Ah, itu tadi itu. Siapa keturunan Ismail? Nabi Muhammad. Tadi itu Maksa tulis. banget kamu nih. Macam mana sih? Ada tadi itu dia punya keturunan itu sudah Kamu tertulis di situ. maksa. Bagaimana kamu katakan Muhammad keturunan Ismail? Sungguh kamu nekat yang nyata. Sungguhnya keadaan nyata. Sudah nyata di situ. Oke lah, kamu belajar dulu lah sana, Daeng. Ya, kau yang belajar tulis. Kau belajar dulu sana. Kau paksa-paksa di situ Muhammad keturunan Ismail dari mana? Ayo silakan. Silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar, kita kasih naik anugerah dasa lagi ya. Karena kita tadi sudah janji bahwa kita akan terima dia. Anugerah dasa. Semoga sinyalnya sudah membaik nih. Ya silakan anugerah dasa. Ah, ini kan saja kamu sudah saya naikkan, tapi kau berputar-putar itu jaringanmu. Coba nyalakan kameramu. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan gift, pastikan kalau kalian enter itu jangan salah orang ya. Pastikan itu. Kamu tahu nggak Dasa? Suara saya itu balik ke saya loh. Balik. Ya bagus sih, sinyal aku bagus. Ini bagus lah. Kalau sinyalmu bagus, nggak mungkin kamu balik-balik begini suara saya. Ya ini, ya nggak. Kalau di aku nggak ada masalah. Di aku nggak ada masalah. Nggak usah ngomongin. Oke lah, sinyal, sekarang kita begini. tempat Baik, aja. nggak apa-apa. Kita paksa aja. Berhubung dia ini ya. Nanti dia bilang kita turunin. Padahal memang dia ini mana? Oke. Begini Dasa. Berarti Muhammad bisa menjadi ilah ya? Ya kalau kamu mau mengilahkan Muhammad, Nabi Muhammad, ya silakan, hak kamu. Hak kau, Dis. Oke, dalam keadaan seperti apa itu? Oke, dalam keadaan seperti apa sehingga setan menjadi ilah, mengilahkan setan? Di dalam keadaan seseorang itu membiarkan diri untuk dikendalikan secara universal oleh setan. Oke, membiarkan diri dikendalikan oleh setan. Sekarang saya tanya, secara siapa universal. yang mengendalikan? Siapa yang mengendalikan umat muslim? Ya Allah. Muhammad? Kenapa umat muslim nurut kepada Nabi Muhammad? Mau tahu nggak alasannya? Iya, Aku berarti kasih tahu kalian alasannya dikendalikan ya. sama Muhammad nggak? Kami patuh kepada Nabi Muhammad karena patuh kepada Iya, Allah. berarti Karena ada di dalam dikendalikan surat oleh An-Nisa Muhammad nggak? ayat Pertanyaannya 80. simpel, Anugrah. Pertanyaan simpel, berarti dikendalikan oleh Muhammad nggak? Ya kami mau dikendalikan Nabi Muhammad karena atas Iya, perintah berarti dari Quran dikendalikan surat nggak An-Nisa oleh ayat Muhammad? 80. Dan Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, jadi gini Dis. Iya, berarti kamu dikendalikan oleh Muhammad atau tidak, Dasa? Atas perintah Allah, Iya, Allah di dalam diperintahkan Quran An-Nisa Allah, ayat tahu 59. diperintahkan Allah. Ketika kamu diperintahkan Allah untuk patuh dan dikendalikan oleh Muhammad, berarti kamu dikendalikan oleh Muhammad. Artinya apa? Artinya Allah memerintahkan kamu untuk mempertuhan atau mengilahkan Muhammad. Gimana sih? Aduh, nah.
Kau ini kata Tuhan dan Tuhan aja kau nggak paham. Kau itu sudah salah mutlak, Kok Dis. lari kemana-mana Salah kita mutlak. ngomong Kau tahu ilah nggak? kok. Eh, Kita ngomongin ilah. iya, dia denger dulu, kau ngerocos terus. Denger dulu lah, aku ini tamu di sini, Dis. Kau tuh host. Kau tuh puas mau ngomong. Nah, denger dulu. Boleh nggak aku ngomong? Minum dulu. Silakan. Nah, kami mentaati Nabi Muhammad karena atas perintah Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, Quran surat An-Nisa ayat 59, itu kami diperintahkan Allah. Jadi kami itu patuh terhadap Nabi Muhammad. Allah itu menyuruh untuk patuh bukan kepada Nabi Muhammad juga loh, kepada ulil amri. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, kami patuh kepada ulil amri, kepada pemimpin. Jadi apa kami menuhankan pemimpin? Jadi gini, Dis, dia denger, Dis, ya. Jadi logikanya begini. Ada kami ini kalau Tuhan itu kan maha segala-galanya. Kalau mempertuhankan berarti membiarkan diri dikendalikan oleh yang maha segala-galanya. Nah, kalau Tuhan itu benar di dalam KBBI, Tuhan itu adalah pemilik perusahaan, bos itu kan. Itu bisa katakan Tuhan. Nih, saya kasih gambaran. Ini misal ya, desainnya misal ya. Contohnya Edis kau bekerja dengan si Henry Tarigan, umpama di sini umpama Dis, ya. Dengan Henry tadi bos kau tuh Henry Tarigan. Kau itu membiarkan diri dikendalikan oleh Henry Tarigan, tapi hanya sebatas pekerjaan, Dis. Di saat kau resign, ya Henry Tarigan udah nggak ada kuasa lagi kepada kau. Henry Tarigan itu nggak ada kuasa lagi sama kau. Tapi kalau kita membiarkan diri dikendalikan oleh yang maha segala-galanya, Tuhan tadi ya, ilah tadi. Nah itulah, karena apa? Kata Yesus juga kan ngomong kan, pernah ngomong di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Sebelum ke sana saya tanggapi dulu. Udah? Ya tadi itu ya, sudah aku jelaskan itu maknanya. Sudah belum bicaranya? Udah bisa gantian? Ya udah. Oke. Ayo. Jadi kamu mengakui bahwa Muhammad itu tuanmu? Iya, betul. Oke. Betul. Kamu mengakui bahwa orang bisa Muhammad mati dari Muhammad ini kan Rasul, kamu ini kan ngomong terus. Tadi kamu sudah ngomong kita. Dia ngomong terus kita. Ngomong terus kamu. Coba dengar. Anugrah. Dengar. Iya. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad adalah tuanmu, betul? Betul. Oke. Apa lawan kata tuan? Lawan kata Tuhan tuh hamba juga bisa. Oke, berarti kamu hambanya Muhammad, betul? Iya bisa. Oke, berarti mereka inilah hamba-hambanya Muhammad. Baik, tenang. Oke. Tenang. Kamu tadi sudah ngomong, tidak, saya nggak boleh ngomong. Wah, kamu. Mas mau kamu, wah. Dengar. Anugrah. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah tuanmu dan kamu adalah hambanya Muhammad. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Tahukah kamu bahwa bahasa Arab tuan adalah Rabb? Bisa. Oke. Pemelihara bisa. Berarti Muhammad Rabb kamu, betul? Ya, kalau orang bisa dikatakan Rob, tapi tidak ada orang bisa. Berarti Muhammad Rabb kamu, betul? Berarti Muhammad Rabb kamu, betul? Bisa dikatakan Rob, bisa dikatakan. Oke, Rabb kamu. Bisa. Allah Rabb kamu juga nggak? Bisa. Oke, berarti Allah Rabb kamu juga nggak? Rob, tapi ilah secara spesifik. Oke, pertanyaan saya, berarti berapa Rabb kamu? 1 tambah 1 berapa? Ya kalau bicara Rob ya orang tua 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? Ya 2. 2, berarti Robmu berapa? Robmu berapa berarti? Ya mau dihitung semua Robku. Robmu berapa? Aku tuh pemelihara. Berarti berapa Robmu? Berarti Robmu berapa? Pemelihara. Iya, berarti berapa Robmu ini? Bapakku bisa. Allah Rob, sebentar. Allah Rob. Sebentar. Allah Rob, Muhammad Rob. 1 tambah 1 berapa? Iya. Bapakku juga Rob. Udah kau tidur sana. Tidur kau sana, di bawah sana. Muter-muter aja kau gitu mau ngajak diskusi.
Udahlah sinyalmu busuk. Gimana sih kalian ini? Kan saya sudah bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, kepada siapakah orang Islam menghambakan dirinya? Kepada Allah dan Muhammad. Kepada siapakah umat Islam menaklukkan dirinya? Kepada Allah, ya kepada Allah, ya kepada Muhammad, dua-duanya. Gimana sih kalian ini? Makanya umat muslim itu hidup di dalam kendalinya Allah dan Muhammad. Makasih Kak Ceki. Makanya Muhammad itu ilah, Allah juga ilah. Karena apa? Karena kedua-duanya mengendalikan, menguasai seorang muslim. Tapi bagi kita orang Kristen, tidak boleh kita jadikan Allah dan Muhammad sebagai ilah kita. Yang harus kita jadikan ilah kita atau Tuhan kita adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Gitu. Jadi kalau ilah mereka dua, mereka bilang ilah kita tiga. Orang ilah mereka dua kok, masih kalah satu mereka. Gimana sih? Tetapi, ini yang perlu kalian camkan. Tetapi Yesus itu bukan ilah yang lain. Makanya di dalam hukum yang terutama itu, jangan ada padamu ilah lain. Jangan buat the other gods, ya. Jangan ada ilah-ilah lain, nggak boleh ada. Nah, apakah Yesus adalah Allah lain? Tidak. Yesus itu adalah Allah yang dari Bapa di sorga. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus itu bukan sebuah otoritas yang asing. Bukan ilah yang asing. Bukan majikan yang asing. Tetapi Roh Kudus itu adalah majikan, ilah, Rob kita. Otoritas kita yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi sejatinya ketika orang dikuasai Roh Kudus, dia dikuasai Bapa di sorga. Begitu loh. 3 tetapi 1. Gitu loh. Susah amat sih mamin gitu. Jadi ketika Bapa di sorga memerintahkan kita untuk menundukkan diri, menaklukkan diri kepada Roh Kudus, bukan berarti kita menundukkan diri atau menaklukkan diri kepada sebuah otoritas lain. Melainkan kepada otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Makanya baik Roh Kudus, baik Yesus datang dari Bapa di sorga. Jadi kita bukan penyembah politeis. Mahamin gitu saja kamu tidak paham gimana? Gimana kamu berdiskusi dengan saya? Oke, kita kasih naik ada Army. Mana tadi Army? Bentar. Army Selvilida. Coba Army Selvilida. Oh malah Mahdi nih yang naik nih. Mahdi 1, 2, 3 silakan. Silakan Mahdi 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim. Nggak boleh. Khusus. Silakan nyalakan kamera dulu. Mahdi, silakan kamu nyalakan kamera. Tuh, sudah saya kirim permintaan. Silakan kamu terima. Mahdi? Oke lah. Kalau kamu sudah nggak pede lagi jadi orang Islam, kamu di bawah sana. Iya, silakan. Army Selvilida. Silakan Army Selvilida. Jadi ketika saya pencet orang-orang yang mau naik itu teman-teman, kadang-kadang dia gerak begitu. Jadi kadang saya salah pencet. Karena gerak, tamu-tamunya itu turun naik begitu. Pergi datang, jadi bergerak dia. Silakan Army Selvilida. Muslim?
Nah, silakan nyalakan kamera. Bisa duduk, Pak? Duduk. Biar seperti orang punya tulang belakang. Duduk. Kalau separuh-separuh begini, gimana kita mau diskusi? Wajah saja sudah tinggal separuh. Kalau Dajjal matanya satu, kalau Anda mukanya yang satu, separuh. Silakan, nyalakan kamera. Apa namanya? Tampilkan wajah utuh, silakan. Ternyata Bapak ini baru belajar main HP ini. Aduh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Siregar Fems. Oh, Abdul Rohim saja ya. Abdul Rohim. Ya, silakan Abdul Rohim. Ya, silakan Abdul Rohim. Selamat malam. Selamat malam Abdul Rohim. Muslim? Enggak. Ya. Saya menanyakan tadi Sebentar. Muslim nggak boleh mengucapkan selamat loh. Muslim tidak boleh mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Pokoknya nggak boleh ngucapin selamat kepada non-muslim. Betul? Betul atau salah? Mengucapkan apa? Ya makanya pokoknya jadi orang muslim kamu ya susah pokoknya. Terserah kamu. Yang jelas pokoknya hadis menurut ajaran Muhammad janganlah kalian ucapkan salam. Salam itu bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Indonesia selamat. Jangan boleh. Betul atau tidak? Ya terserah. Jangan terserah, jangan putus asa begitu. Betul atau tidak bahwa muslim tidak boleh mengucapkan selamat kepada non-muslim? Enggak, saya mau takut mau dia nanyakan. jawab itu. Ya silakan. Masalah Muhammad sama Allah itu beda. Kalau Allah itu yang disembah. Kalau Allah itu yang diciptakan oleh Muhammad. Kalau Muhammad yang menciptakan Allah. Kok bukan gimana? Bang, Bukan. ketika sebelum Muhammad belum lahir, Allah itu belum ada. Ketika Muhammad ada, baru dia mengarang Tuhan bernama Allah. Lalu Allah ini dikarang-karang menjadi Tuhannya Bani Israel. Itu kan menurut Anda. Bukan menurut saya. Sebentar nih, saya tunjukkan ya. Bukan menurut saya, Bang. Nih ya. Di dalam Al-Quran saya tunjukkan ya. Nih, sebentar. Sebentar ya. Jadi Muhammad itu membuat Tuhan baru, kemudian Tuhannya itu disama-samakan dengan Tuhannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak sudi menerima Tuhannya Muhammad. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-46. Saya bacakan ya. Inilah klaimnya Muhammad dan Muhammad menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya agama lain. Perhatikan. Ya nih. Surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ini Muhammad mengklaim Tuhannya dia sama Tuhannya ahli kitab sama. Makanya Muhammad ini menciptakan agama baru. Sedangkan tidak pernah ada Allah itu jadi Tuhan sebelum Muhammad lahir. Coba
Kalau dikatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, berarti Muhammad mengklaim nggak bahwa Tuhannya ahli kitab itu sama dengan Tuhan dia? Gini Mas, maksudnya Tuhan Muhammad itu ya Allah, ya Tuhan yang disembah Oke. Nabi. Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi terdahulu. Sejak kapan nabi-nabi terdahulu bertuhankan Allah? Ya begini, maksud saya itu Tuhan Allah itu adalah Tuhan seperti itu. Iya, yang itu kan klaimnya Muslim. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda percaya bahwa nabi-nabi terdahulu, Musa, Daud, ya kan Sulaiman, semuanya itu kan bukan orang Arab, betul? Ya kalau itu menurut sampean, Jangan menurut ya gini aja dah, sampean, gini. pokoknya Apakah apa? Musa sebentar? Apakah Musa itu orang Madura? Bukan. Oke, orang mana kalau gitu Musa? Nabi Musa maksudnya. Ya orang mana ya, kurang mengerti saya, mungkin orang Yahudi mungkin. Itu Ya. kurang mengerti tak ya? Bagaimana kita mau mengerti tak ya? Bang, Musa itu orang Israel dari suku Lewi. Dia berbahasa bahasa orang Yahudi, orang Israel. Nah, di dalam kamus bahasa Ibrani tidak ditemukan kata Allah. Bagaimana mungkin Al-Quran memfitnah Musa menuhankan Allah, Daud menuhankan Allah, Sulaiman menuhankan Allah, Isa menuhankan Allah, sementara Allah tidak ada di dalam kamus bahasa mereka. Ini namanya fitnah yang nyata. Maksud saya begini, Tuhan itu ya adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Balik lagi dah, muter-muter. Tuhan maksud saya begini. Bang, kita sudah nangkep bang, itu klaimnya Muslim. Bang, itu klaimnya Islam, kita sudah tahu. Yang menjadi masalah, ketika Anda mengklaim, maka klaim itu harus dibuktikan secara logis. Betul? Betul? Maksudnya bagaimana? Gini, Maksudnya pelan-pelan ini. bagaimana? Aduh, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Makanya teman-teman, kalau saya punya teman orang Madura yang Kristen, saya mau undang dulu dia naik biar ngobrol dulu ya. Gini bang. Al-Quran mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu menyebut atau memanggil atau menyembah Tuhan yang bernama Allah. Betul? Lah, masalah itu yang dimaksud saya itu begini, Mas. Yang dimaksud umat Islam itu Allah itu adalah Tuhan seperti itu. Ya, Alamak, orang jangan dulu balik-balik kan lagi ke situ bang. Tidur di bawah dulu sana. Aduh, nggak nyambung ini. Kepala saya nanti sakit nih. Bagaimana dia ngomongnya itu lagi dan itu lagi. Seperti kaset yang diputar-putar ngomong itu lagi. Gimana sih? Makasih Bang Pane. Pikir saya dia mau ngomong yang lain, ternyata ngomong yang sama. Allah itu ya Tuhan. Saya punya teman dari Madura namanya Gus Wafi, teman saya diskusi. Ayo Gus Wafi kalau nonton ini. Aduh, gimana, Cak? Aduh. Ayo silakan. Makanya kalau bakar sate, kalau membakar sate jangan dimakan yang hitam-hitamnya itu. Karena itu menurut bahasa kedokteran itu mengandung karsinogen. Jadi kalau ada hitam-hitamnya jangan dimakan, nanti tersumbat kepala tuh. Iya gimana ini? Kalau membakar sate jangan sampai gosong. Kalau gosong-gosongnya dimakan terus jadinya susah kita mikir. Gimana sih? Teman-teman, tapi begini, ini saya kasih tahu ya. Saya ini kan juga penggemar peneliti kuliner, ya kuliner.
Jadi setiap suku itu punya jam terbang cara mereka membakar. Cara mereka membakar daging. Saya menjelajah ke berbagai macam negara, teman-teman. Saya sudah pernah ke Paris, saya sudah pernah ke Belanda, saya sudah pernah ke daerah, ke Jepang, kemana-mana saya sudah pernah. Jadi teman-teman di suku-suku Indonesia juga ya, saya meneliti cara orang membakar daging. Yang paling parah, cara orang membakar daging, nah itu di sini cara orang bakar daging. Luarnya gosong, dalamnya masih ada darah. Nah ini luarnya gosong, dalamnya masih darah. Nah kalau orang Batak bakar daging pinter. Dia bakar tidak gosong, dalamnya matang. Nah makanya ada BPK namanya babi panggang karo. Nah, tetapi ketika saya makan sate Madura selalu saja di luarnya gosong. Sudah berapa lama bakar sate? Sudah ribuan tahun, sudah turun-temurun, tapi bakar sate belum lulus-lulus. Ya, begitulah teman-teman ya. Kalau saya makan sate Padang, orang Padang juga bakar sate pinter. Dia tidak gosong tetapi matang. Nah yang paling pintar itu orang Jepang tak iya? Iya kalau orang Jepang dia bakar-bakar itu matang bagus sempurna. Susah. Ayo kita lanjutkan. Kita kasih naik ada, bentar ya. King Amirul. Oke, King Amirul. Kita suruh dulu dia nyalakan kameranya. Grosir sembako. Ya silakan. Grosir sembako. Umi Abi. Silakan nyalakan kamera bang. Grosir sembako. Silakan. Kristen bang. Cuma mau ngasih tahu. Itu tadi. Nggak pinter itu tadi tuh. Siapa tadi tuh? Tuhan tuh emang asal muasal. Baik bang, saya turunkan ya. Kalau Kristen saya turunkan dulu bang, saya turunkan. Baik. Kita kasih naik. Tapi jangan lupa, kita semua bersaudara. Iya. Dari ujung bandar Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersaudara. Iya. Makanya kalau orang Papua cari jodoh agak sulit. Dari Aceh kita saudara. Ke Sumatera Utara ketemu orang Batak saudara. Makanya waktu beta pulang ke Papua, mana istri? Tidak dapat mama. Kenapa? Karena semua bilang saudara. Berarti. Aduh, ke sana saudara, ke sini saudara, di sini saudara, semua saudara gimana? Ayo, silakan. Kita kasih naik ada, bentar, Bang Hen, ya Bang Hen kemarin sudah naik nih Bang Hen. Silakan Bang Hen. Ya Bang Hen. Nyalakan kamera Bang Hen, Muslim ya. Halo? Bang Hen? Oke, terpental ya. Teman-teman, sehubungan ini sudah jam 11. Bagaimana teman-teman? Kita rehat dulu. Memang malam minggu ya. Sebenarnya ada lagunya. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV ya. Tapi teman-teman, hari ini kami itu ada rencana masak-masak. Jadi saya harus ya ikut berpartisipasi lah masak-masak. Jadi kalau teman-teman mau datang nanti ya teman-teman silakan datang penuhi ya. Kita nanti mau ada acara masak-masak. Saya mau membuat undangan di sini nanti tapi belum izin dulu ya. Besok lah ya, besok-besok kalau ini baru saya undang-undang yang mau datang ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian,
karena ini sudah mau jam 11 malam, saya ini mau bantu masak-masak. Kita lanjut besok ya teman-teman ya. Kita lanjut besok ya. Rehat dulu ya. Iya, rehat dulu lah, rehat dulu ya. Nanti soalnya kasihan ini. Yang sendiri masak-masak tidak nih. Tuh teman-teman sudah siang tuh, kelihatan tuh ya. Nah, tuh. Ini tanda-tanda mau berhenti tuh, lihat tuh. Nah, itu. Nah, kelihatan? Nah, itu. Ya, jadi kita rehat dulu teman-teman. Kita lanjut lagi di diskusi-diskusi selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, sekali lagi teman-teman di akhir acara kita iklan lagi ya. Iklan lagi. Teman-teman sekalian, mari teman-teman support, dukung pendirian Rumah Apologet teman-teman. Karena Desember ini sudah kita kejar target ya teman-teman ya. Kita kejar target, mudah-mudahan Desember ini sudah terkumpul dananya teman-teman. Kekurangannya itu masih banyak. Walaupun kekurangannya itu hanya berapa persen lagi, tapi kalau dirupiahkan itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hati, yang teman-teman melihat bahwa acara Edis TV ini bagus dan patut mendapatkan support, ya teman-teman bisa support untuk pendirian Rumah Apologet kita dengan cara memberikan kolekte atau persembahan melalui yang tertera di layar. Ingat ya teman-teman ya, nama penerimanya haruslah Edis Sidabutar. Ketika Anda ingin mensupport tetapi nama Edis Sidabutar tidak muncul di akun bank itu, maka Anda sedang di-scam oleh orang, ditipu oleh orang. Ya, begitu ya. Jadi pastikan penerimanya itu adalah Edis Sidabutar. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa itu saja dulu siaran untuk malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom, sampai jumpa. Kadang-kadang dibaca, kadang-kadang coba enggak. duduk seperti Atta Hayat Akhir. Coba duduk seperti Atta Hayat Akhir sekarang. Caranya tadi itu